Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Eva Saparida Mulyani, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Riau. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktik baik terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Pada praktik pengalaman atau PPL 1 yang dilaksanakan di SMP 6 Pekanbaru, Provinsi Riau, saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau biasa yang disingkat dengan ZPD pada pembelajaran matematika peserta didik kelas 7. Penerapan scaffolding pada ZPD bertujuan untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 7 sehingga mampu mengatasi permasalahan secara mandiri. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Adapun pada pembelajaran matematika di SMP 6 Pekanbaru, masih banyak peserta didik yang belum memahami konsep materi yang sedang dipelajari. Peserta didik terbiasa melaksanakan pembelajaran yang disamaratakan tanpa melihat perbedaan latar belakang kemampuan maupun sosiokultural yang dimiliki peserta didik. Kita ketahui bersama bahwa peserta didik memiliki beragam kemampuan dan latar belakang, baik itu dari aspek budaya, sosial, ekonomi, dan juga politik yang berbeda di setiap individu. Dengan hal itu, guru berperan untuk memberikan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang dan kemampuan peserta didik. Guru dapat mewujudkan ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik dengan merancang pembelajaran dengan metode dan teknik yang tepat. Adapun teknik yang dapat digunakan dalam pembelajaran agar kemampuan peserta didik dapat berkembang, salah satunya adalah dengan menggunakan scaffolding. Nah, scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana siswa diberikan sejumlah bimbingan atau bantuan. Kemudian secara perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut sehingga pada akhirnya siswa dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Metode pengajaran scaffolding ini mengacu pada teori Vygotsky, yaitu pembelajaran yang terjadi apabila siswa bekerja atau belajar menyelesaikan tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut berada dalam Zone of Proximal Development. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Zone of Proximal Development atau biasa disingkat dengan ZPD? ZPD adalah jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu atau biasa disebut dengan tutor sebaya. Selanjutnya adalah penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Nah, penerapan scaffolding ini saya lakukan di kelas 7-6 pada pembelajaran matematika dengan topik perbandingan berbalik nilai. Adapun aktivitas dalam penerapan scaffolding meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan materi. Memulai pelajaran dengan pengenalan materi dengan cara yang menarik dan relevan bagi siswa, dan memastikan siswa memiliki pemahaman dasar terkait materi-materi yang akan dipelajari. Langkah yang kedua adalah mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat perkembangannya. Pada pengelompokan ini, kelompok dibuat secara heterogen. Tujuannya adalah agar setiap kelompok memiliki kombinasi siswa dengan berbagai tingkat kemampuan sehingga siswa dapat saling menguatkan dan belajar satu sama lain. Melalui pengelompokan menurut ZPD, siswa dapat merasakan lingkungan yang inklusif di mana mereka tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari interaksi atau kerjasama dengan teman sejawat. Adapun langkah yang ketiga adalah guru memberikan tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Kemudian langkah yang keempat adalah guru melakukan bimbingan kepada peserta didik terkait aktivitas belajarnya menggunakan metode scaffolding. Nah, scaffolding ini diberikan saat siswa melakukan kegiatan diskusi, di mana guru berkeliling ke setiap siswa atau kelompok untuk memastikan
didik bekerja di dalam kelompoknya dan memberikan bantuan atau bimbingan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif masing-masing siswa. Kemudian, semakin lama, secara perlahan-lahan, peserta didik akan diberi tanggung jawab dengan mengurangi bantuan yang diberikan hingga mencapai pada tingkat kemandirian peserta didik dalam mengerjakan tugas. Adapun langkah yang kelima adalah melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding. Nah, penerapan scaffolding pada ZPD membawa sejumlah hasil positif dalam pembelajaran peserta didik. Yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam diskusi dan mampu memberikan pertanyaan kepada kelompok lain selama proses pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan adanya diskusi kelompok. Yang ketiga, peningkatan kemampuan pemahaman peserta didik terhadap materi dan kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat, peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran menjadi berpusat kepada peserta didik. Dan yang kelima, siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman. Kemudian pembelajaran dan replikasi. Scaffolding dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Penerapan scaffolding pada ZPD dapat menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Demikian video kampanye praktik baik ini. Semoga dengan penerapan scaffolding ini dapat memberikan kesempatan peserta didik secara luas dalam perkembangan ZPD-nya melalui proses pembelajaran. Selain itu, dapat membantu peserta didik dalam memahami proses belajar melalui perantara guru hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.